Pernah kepikiran nggak, apa sih yang bikin pelanggaran parkir sama kasus pembunuhan itu beda banget di mata hukum? Ya, sama-sama salah, tapi jelas bobotnya beda. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas fondasi dari hukum pidana, yaitu soal unsur dan jenis delik. Pembahasan kita kali ini didasarkan pada materi dari dosen Fakultas Hukum, Bapak M. Fajrin. Jadi, apa sih resep rahasia sebuah perbuatan bisa disebut tindak pidana? Komponen apa aja yang harus ada, sampai negara bisa bilang, oke, tindakan Anda ini kejahatan. Nah, ini dia pertanyaan besar yang bakal kita jawab bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari resep dasarnya dulu ya. Terus kita bedain mana yang namanya kejahatan dan mana yang cuma pelanggaran. Habis itu kita bakal kelompokkan lagi berdasarkan perbuatannya, niat pelakunya, sampai gimana hukum memprosesnya. Dan yang paling penting, kita bakal lihat kenapa semua ini penting banget untuk kita tahu. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar. Apa aja sih bahan-bahan utama yang membentuk sebuah tindak pidana? Anggap aja kita lagi membedah anatomi sebuah kejahatan. Kita lihat satu persatu komponennya. Kita pasti sering dengar ya istilah delik atau tindak pidana. Artinya sama aja kok. Intinya, itu adalah sebuah perbuatan manusia yang jelas-jelas dilarang undang-undang dan ada ancaman hukumannya. Dan konsep ini tuh bukan barang baru loh. Akarnya udah ada dari zaman hukum Romawi kuno sampai hukum Belanda. Menurut seorang ahli hukum bernama Simons, ada 5 checklist yang wajib terpenuhi. 1. Harus perbuatan manusia. 2. Perbuatan itu diancam hukuman. 3. Jelas melawan hukum. 4. Ada unsur kesalahan. Dan 5. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggung jawab. Kelimanya ini satu paket ya. Kalau satu aja nggak terpenuhi, suatu tindakan itu belum bisa disebut tindak pidana. Nah, kelima unsur tadi itu bisa kita bagi dua nih. Ada yang kelihatan dari luar, ada yang tersembunyi di dalam pikiran. Unsur objektif itu yang bisa kita lihat. Tindakannya apa, akibatnya gimana, situasinya seperti apa. Sementara unsur subjektif ini yang ada di kepala pelaku. Apa dia sengaja atau cuma lalai? Dan di pengadilan, dua-duanya ini harus bisa dibuktikan. Oke, sekarang kita udah tahu resep dasarnya, mari kita masuk ke klasifikasi yang paling umum kita dengar. Apa bedanya kejahatan sama pelanggaran? Sama-sama salah di mata hukum, tapi levelnya beda jauh. Bedanya ini mendasar banget loh. Kejahatan atau rechtsdelikten itu perbuatan yang, ya dari sananya emang udah salah. Kayak membunuh atau mencuri. Nggak perlu baca undang-undang juga kita tahu itu salah. Hukumannya pun berat. Nah, kalau pelanggaran atau wetdelikten, ini salah karena ada aturannya. Contohnya nerobos lampu merah. Ini salah karena ada UU lalu lintas. Dan sanksinya juga lebih ringan, biasanya denda. Pembedaan ini tuh bukan sekedar teori, tapi efeknya nyata di pengadilan. Contohnya gini, Anda nggak bisa dihukum karena baru mencoba nerobos lampu merah. Atau dihukum karena membantu teman salah parkir. Ini nunjukin kalau hukum itu memandang kejahatan jauh lebih serius dibandingkan pelanggaran biasa. Selain dari berat atau ringannya, kita juga bisa bedain delik dari fokus hukumnya. Jadi, yang dilarang itu sebenarnya perbuatannya atau akibat yang muncul dari perbuatan itu. Mari kita lihat. Nah, ini yang namanya delik formil dan material. Kalau delik formil, fokusnya itu ke perbuatannya. Contoh paling gampang, pencurian. Begitu seseorang mengambil barang milik orang lain, saat itu juga kejahatannya selesai. Titik. Tapi kalau delik material, fokusnya ke akibatnya. Contohnya pembunuhan. Tindakannya bisa macam-macam, tapi deliknya baru dianggap sempurna kalau korbannya meninggal dunia. Ada lagi nih bedanya antara berbuat dan tidak berbuat. Delik komisi itu artinya melakukan tindakan aktif yang dilarang, misalnya menipu. Sebaliknya, delik omisi itu terjadi ketika seseorang justru tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan menurut hukum. Contohnya, membiarkan orang dalam bahaya padahal dia bisa menolong. Kelihatannya pasif tapi bisa jadi tindak pidana juga. Oke, setelah bahas soal perbuatannya, sekarang kita masuk ke area yang paling krusial tapi juga paling abstrak. Isi kepala pelaku. Yuk kita ngobrolin soal niat. Ini mungkin salah satu pembeda paling penting dalam hukum pidana. Ada delik dolus, yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja, pelaku sadar dan memang mengendaki perbuatannya. Puncaknya ya pembunuhan berencana. Nah, lawannya adalah delik culpa, di mana akibatnya terjadi karena kelalaian atau kealpaan. Pelaku nggak ada niat, tapi karena ceroboh, terjadilah akibat yang fatal. Tentu saja hukuman untuk keduanya ini bagai bumi dan langit. Terakhir, kita bedain delik berdasarkan cara hukum memprosesnya. Pertanyaannya simpel, apakah aparat bisa langsung bergerak atau harus nunggu laporan dari korban dulu?
Untuk delik biasa, aparat penegak hukum bisa langsung bertindak begitu mereka tahu ada kejadian. Kenapa? Karena perbuatan itu dianggap merugikan kepentingan umum, contohnya korupsi atau perampokan. Tapi, ada juga yang namanya delik aduan. Di sini, negara baru bisa turun tangan kalau ada aduan resmi dari korban. Contoh klasiknya perzinahan. Tanpa aduan dari pihak yang dirugikan, proses hukumnya nggak bisa jalan. Oke, setelah kita lihat semua jenis delik ini, mungkin ada yang bertanya, ribet banget sih, buat apa semua klasifikasi ini? Apa gunanya di dunia nyata? Jawabannya singkat saja, demi keadilan. Semua pembedaan ini dibuat untuk memastikan proses hukum itu adil dan terukur. Ada dua prinsip utama di sini. Legalitas, artinya aturannya harus jelas, dan proporsionalitas. Artinya, hukuman harus sepadan dengan kesalahannya. Ya kan, nggak adil kalau hukuman nerobos lampu merah disamain sama hukuman merampok. Jadi, ujung-ujungnya implikasinya sangat praktis. Klasifikasi ini ngebantu hakim buat nentuin hukuman yang pas, jadi panduan jaksa waktu pembuktian, dan ngasih kejelasan perbuatan mana yang baru niat atau mencoba aja udah bisa dihukum. Dan pada akhirnya, semua ini demi satu hal, kepastian hukum untuk kita semua. Sebagai penutup, coba kita renungkan pertanyaan ini. Konsep-konsep delik yang kita bahas tadi itu kan fondasi yang udah berumur ratusan tahun ya. Nah, di era digital sekarang, di mana ada kejahatan cyber, penipuan online, dan lain-lain, gimana caranya fondasi ini bisa tetap relevan dan beradaptasi? Ini jadi tantangan besar buat hukum pidana di masa depan. Pembahasan kita hari ini tentunya bukan opini pribadi ya. Semuanya bersumber dari literatur hukum pidana yang kredibel. Salah satu rujukan utamanya adalah buku Pengantar Hukum Pidana karya H. Suyanto yang jadi pegangan penting di bidang ini. Selain itu, ada juga beberapa referensi kunci lainnya dari para pakar hukum pidana terkemuka di Indonesia. Ini menunjukkan kalau materi yang kita bahas ini memang dibangun di atas dasar keilmuan yang kuat dan mendalam. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai unsur dan jenis delik dalam hukum pidana. Semoga sekarang kita semua jadi punya gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hukum pidana bekerja. Terima kasih sudah menyimak.